Selamat siang Bapak Ibu. Ya. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Pada hari ini kita berkumpul di sini untuk membahas tentang budaya baik yang ada di sekolah kita. Bapak Ibu, kita akan belajar dulu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu atau survival, di mana kebutuhan yang bersifat biologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian yang kedua ada kebutuhan biologis, yaitu sebagai bahan dari proses reproduksi atau kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa terima. Kebutuhan ini ada 3 komponennya, yaitu kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa bagian dari satu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan atau freedom. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang ketiga adalah kebutuhan akan kesenangan atau fun. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Peneliti bernama Glaser itu menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan tingkat inteligensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain, perlu juga bermain. Yang keempat adalah kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang restitusi, di mana restitusi itu adalah
sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid adalah suatu proses yang menciptakan kondisi bagaimana untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang kedua, restitusi adalah suatu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk memecahkan masalah dan membantu murid berpikir tentang orang-orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi juga membantu murid menjadi tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Macam-macam restitusi, ya juga ini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program-program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasar tindakan. Restitusi sendiri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi adalah menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Nah, jika ada murid yang bersalah, maka jangan kita hukum kembali, Bapak Ibu, tapi kita selesaikan dengan program restitusi. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaan kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat siang. Selamat siang.